Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Sri Muhammad Sri, sebelah kanan saya ada Silmi Salamatul Lumaya, dan di sebelah Silmi ada Raisa Amanda. Kami di sini akan menjelaskan sejarah tentang jembatan Cirahong. Selamat menyaksikan. Kabupaten Tasikmalaya menyimpan cerita menarik karena mempunyai jembatan yang bersejarah, salah satunya jembatan Cirahong. Jembatan double deck atau geladak ganda yang memiliki dua model fungsi. Salah satunya di bagian atas jembatan berfungsi untuk jalur kereta api, sedangkan di bagian bawah jembatan berfungsi untuk laju lalu lintas kendaraan. Jembatan Cirahong adalah jembatan yang terletak di antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Bandung Jaya, Tasikmalaya. Jembatan ini melintas di atas Sungai Citanduy yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Jembatan ini tergolong sebagai jembatan dinding rangka dengan lalu lintas ganda. Bagian atas jembatan berfungsi untuk rel kereta api dan bagian bawah berfungsi sebagai kendaraan seperti mobil, sepeda, dan pejalan kaki. Namun kendaraan harus bergantian masuk dikarenakan jembatan ini sangat sempit. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1983 yang merupakan bagian dari pembangunan kereta api bagian di Pulau Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Arsitektur jembatan Cirahong didesain bertingkat dengan rusuk ganda supaya kuat menampung kendaraan yang di atas maupun di bawah. Kendati tidak pernah direnovasi, jembatan ini pernah diperkuat pada tahun 1934. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda membangun jembatan penghubung Jawa Barat dan Jawa Timur untuk mempercepat distribusi hasil bumi. Baik, Cirahong ini meski indah dan unik, jembatan Cirahong juga terkenal dengan berbagai cerita dan berumur seram. Berbagai hal di luar nalar sering-sering disebut jembatan ini, terutama bagi pengendara malam yang melintas. Jembatan Cirahong sempat dirumorkan sebagai tempat pembuangan mayat, percobaan bunuh diri, dan penampakan bayangan di mobil, suara tangisan, dan lainnya. Hal tersebut menjadi daya tarik sebagai lokasi syuting bagi stasiun televisi swasta nasional. Salah satu cerita yang paling tersohor dan umumnya di warga Ciamis ini adalah tentang tumbal yang diberi demi kelancaran pembangunan jembatan Cirahong ini. Nah, konon katanya seorang sesepuh yang bernama Sukasna sempat diberi informasi oleh Arkian penunggu jembatan Citanduy ini bahwa sungai tersebut meminta tumbal sepasang pengantin baru. Nah, tumbal tersebut merupakan sebuah syarat kelancaran pembangunan jembatan Cirahong. Sukasna kemudian memberitahu kepada perwakilan perusahaan tempat pembuatan jembatan Cirahong ini tidak akan berjalan karena terkendala oleh hal-hal mistis. Nah, pemerintah kolonial Belanda tidak percaya dengan menganggap omongan Sukasna ini sebagai bualan. Ketika pembangunan berlangsung, terjadi hal-hal yang tidak terduga dan tidak masuk akal ini. Salah satunya adalah Sungai Citanduy ini yang mendadak banjir namun tidak ada hujan. Pemerintah kolonial Belanda kemudian meminta bantuan kepada Sukasna. Sukasna lalu berkomunikasi dengan Arkian. Nah, setelah itu Sukasna mengetahui bahwa lokasi pembangunan jembatan ini dihuni oleh sepasang siluman ular, yaitu Nyai Odah dan Boh Ang. Nah, kedua siluman tersebut mengakui kediamannya terganggu oleh pembangunan tersebut. Pembangunan ini dilakukan tanpa perizinan mereka. Akhirnya Sukasna dan kemudian siluman tersebut membuat kesepakatan, yaitu memberi tumbal sepasang pengantin baru.
Nah, sebagai anak mereka, jika dikabulkan, Nyai ini berjanji akan menjaga jembatan Cirohong agar tetap dapat berdiri hingga ratusan tahun. Setelah pihak Belanda mengetahui hal tersebut, rencana jahat pun disusun oleh mereka. Nah, mereka berencana menculik buruh pekerja jembatan Cirohong yang hendak melaksanakan pernikahan ini. Setelah melangkah akad nikah, pengantin baru ini diundang oleh pemimpin dan alibinnya menyerahkan hadiah. Mereka justru pas datang ke sana cuman diikat lalu dimasukkan dalam lubang. Nah, setelah dijebloskan ke dalam adonan semen, batu, dan pasir, mereka pun ditumpahkan atas mereka yang masih dalam kondisi hidup. Kononnya pasangan arwah ini itu masih terperangkap di dalam alam semesta atau hingga saat ini karena tidak terima dalam perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang menimpa mereka. Ada beberapa perubahan yang terjadi di jembatan Cirohong. Salah satunya, jembatan Cirohong tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan roda 4 sejak tahun 2021 yang lalu. Penyebabnya karena jembatan Cirohong yang sudah usia lanjut. Oleh karena itu harus dilawat dengan baik. Perawatan yang tepat yaitu tidak membebani jembatan tersebut dengan beban yang berlebihan. Kendati begitu, sampai detik ini jembatan Cirohong tidak mengalami kerusakan yang parah dan baik-baik saja. Demikian cerita sejarah jembatan Cirohong. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.